Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Warofahendini dari Strategi Operasional Kelas C akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya. Topik bahasan yang akan saya bahas yaitu ada week 9 tentang pengembangan produk dan layanan serta organisasi dan week 10 tentang proses strategi operasi, perumusan dan implementasi. Pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Pada perusahaan, sebuah produk dan layanan yang diproduksi oleh operasional perusahaan merupakan wajah atau public face dari perusahaan tersebut. Dapat dikatakan, produk yang baik dan layanan yang baik menunjukkan kualitas dari perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan harus maksimal dalam memproduksi produk dan layanan agar mendapat kesan yang baik dari customer. Proses yang dibutuhkan di balik pembuatan atau pengembangan produk dan layanan juga terdapat kreativitas untuk menghasilkan ide-ide baru yang original, inovasi untuk sesuatu yang dikembangkan dari ide tersebut, desain untuk membuat keduanya bekerja dalam praktek atau kenyataan. Pearson Clark model menyatakan jika ada beberapa inovasi, yaitu yang pertama ada inovasi inkremental. Inovasi inkremental merupakan inovasi yang dibangun atas komponen dan pengetahuan arsitektur yang ada. Yang kedua ada inovasi arsitektural. Inovasi arsitektural merupakan inovasi yang akan berdampak besar pada keterkaitan komponen. Namun pengetahuan tentang komponen tunggal tidak berubah. Yang ketiga ada inovasi radikal. Inovasi radikal adalah inovasi yang akan mengubah pengetahuan komponen arsitektur. Yang terakhir ada inovasi modular. Inovasi modular adalah inovasi yang dibangun di atas pengetahuan arsitektur yang ada, tetapi membutuhkan pengetahuan baru untuk komponen lainnya. Jadi, mengapa sebuah perusahaan sangat penting untuk mendevelop produk dan layanan mereka secara berkala? Karena sebuah pasar yang kompetitif dan tuntutan pelanggan tentang produk dan layanan untuk dikembangkan sesegera mungkin. Hal tersebut yang menyebabkan perubahan atau inovasi kecil yang kemudian berdampak pada daya saing. Jika kita tidak segera mungkin mengembangkan, maka perusahaan akan kalah dari kompetitor dan menurunnya minat dari pelanggan. Tiap organisasi akan berbeda cara mereka mengadopsi proses dan strateginya, karena tidak semua fit dengan organisasi tersebut. Itulah mengapa sebuah perusahaan perlu adanya SDM. Ada 3 ide yang diterima dalam pengembangan produk, yaitu yang pertama ada proses pengembangan bergerak melalui serangkaian tahapan. Di suatu tempat, menjelang awal proses dan tahapan mengumpulkan ide dan menghasilkan produk dan layanan. Dan menjelang akhir proses ada tahapan yang berkaitan dengan menentukan detail pada produk dan layanan. Yang kedua, saat proses pengembangan bergerak melalui tahapan-tahapan, pilihan alternatif desain akan berkurang dan akan terpilih satu desain tetap. Proses tersebut juga menyangkut poin keputusan yang menyaring opsi yang dianggap kurang memuaskan. Yang terakhir ada desain akhir akan meruncing dan membuat keputusan yang pasti. Namun konsekuensinya adalah desain yang terbatas dan membuat perubahan di akhir proses semakin jauh lebih mahal. Proses atau stage model yang digunakan untuk mendevelop produk dan layanan. Yang pertama, kita membuat konsep dari kreativitas, inovasi dan desain. Yang kedua, memilih konsep untuk dieksekusi. Yang ketiga, membuat desain awal dan rancangan kerja. Yang keempat, melakukan evaluasi dan peningkatan desain. Yang kelima, menemukan prototipe desain akhir. Yang keenam, mengembangkan proses operasi untuk mengeksekusi desain akhirnya. Efektivitas pasar dari proses pengembangan produk dan jasa dapat dinilai dengan cara yang sama seperti proses operasi, yaitu dari segi kualitas, kecepatan, ketersediaan, fleksibilitas, dan biaya. Proses pengembangan harus bebas dari kesalahan, harus mempertahankan fleksibilitas untuk berubah selambat mungkin, dan tidak mengonsumsi sumber daya secara berlebihan. Keputusan yang dipilih perusahaan dalam strategi proses pengembangan produk dan layanan sama seperti kita mengambil keputusan pada proses operasi. Contoh perusahaan industri kerajinan rotan pada Kabupaten Jepara. Strategi pengembangan produk tiap klaster yang dirumuskan pada produk unggulan rotan di sentra industri kerajinan rotan Kabupaten Jepara. Keunikan dari
klaster pada masing-masing jenis industri kerajinan, sehingga membutuhkan rumusan strategi yang berbeda. Dengan mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder dengan metode analisis SWOT, strategi pengembangan produk tiap klaster yang dipilih adalah strategi ST dengan menciptakan strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Berdasarkan pada analisis EVAS SWOT, diperoleh strategi dalam pengembangan produk IKM Rotan sebagai berikut. Yang pertama ada inovasi produk, ketersediaan tenaga ahli, dan keterbukaan akses teknologi informasi juga harus dimanfaatkan para pengrajin, salah satunya dengan menciptakan inovasi produk. Yang kedua, mempertahankan kualitas dan harga. Kualitas menjadi unggulan yang dimiliki oleh IKM Rotan. Keahlian yang dimiliki oleh masyarakat secara turun-temurun menjadi dorongan dalam menghasilkan produk-produk rotan di Jepara dengan kualitas yang baik. Memperluas jaringan kerjasama, dalam hal ini IKM Rotan mampu bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Yang terakhir, mengembangkan platform market online. Penjualan online di era saat ini sangat menjanjikan, bahkan sekarang masyarakat sudah jauh mempercayai penjualan online yang aman dan terpercaya. Pada bab selanjutnya ada proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Proses perumusan strategi operasi berkaitan dengan bagaimana kita menamaikan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang yang mencangkup. Yang pertama ada strategi operasi formulasi. Strategi formulasi adalah cara yang berbeda dalam menyelaraskan rencana, aktivitas, dan tujuan, dan bisa dikatakan proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan kemungkinan akan memiliki siklus perencanaan reguler atau tahunan dalam sebuah perusahaan. Proses lengkap dalam strategi formulasi relatif jarang terjadi. Hal ini sering mengakibatkan perusahaan memerlukan konsultan untuk bimbingan dalam proses. Strategi formulasi dapat diselesaikan dengan dua arah. Yang paling umum adalah dimulai dengan persyaratan pasar dan menyelaraskannya dengan sumber daya untuk mencocokkannya. Pendekatan alternatifnya adalah agar operasi menganalisis sumber dayanya, kemudian mencari peluang pasar yang selaras. Analisis yang diperlukan untuk strategi formulasi adalah menganalisis persyaratan pasar, menganalisis kemampuan sumber daya operasional, dan yang terakhir ada kapabilitas. Yang kedua ada strategi operasi implementasi. Strategi operasi implementasi adalah cara strategi yang dijalankan dengan melibatkan proses mencoba untuk memastikan strategi tersebut tercapai, karena canggihnya landasan intelektual jika tidak diimplementasikan maka hanya akan menjadi dokumen saja. Manajer yang menduduki staf memiliki peran pemantauan, perencanaan, dan pembentukan strategis. Mereka juga membutuhkan ruang organisasi. Ada 4 jenis peran operasi pusat staf yang disebut gubernur, kurator, pelatih, dan fasilitator. Yang ketiga ada strategi operasi monitoring dan kontrol. Strategi monitoring dan kontrol melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Pandangan strategis, pemantauan dan pengendalian mirip dengan pandangan operasional. Yang berbeda adalah tujuan yang terkadang kurang jelas. Salah satu model kontrol menggunakan perbedaan ini untuk membedakannya, yaitu ada expert control, trial and error control, intuitive control, negosiasi control, dan routine control. Cara melacaknya adalah pemantauan dan pengendalian melibatkan pelacakan kinerja, pemindaian lingkungan, penafsiran informasi yang dideteksi dapat ditanggapi dengan tepat. Pemantauan mencakup beberapa kegiatan ini. Agar berhasil, setiap proses strategi harus melacak kemajuan terhadap 2 jenis tujuan, implementasi dan tujuan proyek, membandingkan kemajuan dengan beberapa aspirasi atau target dengan berbagai ukuran, seperti tujuan dari scorecard. Resiko implementasi akan berkurang saat organisasi belajar dari waktu ke waktu. Ada 4 isu penting dalam memahami bagaimana pembelajaran memengaruhi implementasi. Semua proyek implementasi memiliki pemangku kepentingan yang merupakan individu dan kelompok berkepentingan
dalam proses atau hasil proyek yang harus disertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Harus dibedakan antara pemangku kepentingan agar tahu bagaimana mereka harus dikelola dan untuk membedakan antar kekuatan mereka dalam mempengaruhi proyek. Hal ini akan menghasilkan jaringan kekuasaan kepentingan. Contoh perusahaan BUMN. Sebagian besar perusahaan BUMN memiliki kinerja keuangan yang belum cukup baik. Hal ini mencerminkan adanya gap antara kondisi real dengan kondisi yang diharapkan. Fenomena ini mendorong untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh perumusan strategi dan implementasi strategi terhadap kinerja keuangan, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan pada 10 BUMN yang saat ini menderita kerugian. Metode estimasi yang digunakan adalah Structural Equation Modeling atau SEM dengan software Amos 5. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah bahwa BUMN yang menderita kerugian terdapat pengaruh perumusan strategi dan implementasi, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil pengujian menyimpulkan perumusan dan implementasi strategi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, baik secara parsial maupun simultan. Pengaruh perumusan strategi dan implementasi strategi terhadap kinerja keuangan masing-masing adalah sebesar 20,19% dan 43,16%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi strategi memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan perumusan strategi. Sekian presentasi ujian akhir semester saya. Thank you for watching.